Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu satu lagu pujian. Pujian ini termasuk pujian favorit daripada Bapak SID, Bapak Sintua SID. Tapi bukan berarti karena beliau nggak ada, ini memang sudah saya persiapkan di dalam pengantar khotbah saya. Nah, Bapak Ibu, kita angkat satu-satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, atau yang kita sebut dengan doa Yaris. Bapak Singer, sementara kita sama-sama mengangkat pujian ini, imani pujian ini. Pujian ini berhubungan dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini dalam ibadah raya kita ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Ya, walaupun hari ini kita lihat bersama-sama dengan hambanya Bapak Sintua SID, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir. Puji Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan, roh Tuhan tetap terkoneksi bersama-sama dengan hambanya, walaupun tidak bersama-sama dengan kita. Sekali lagi 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Yahweh lebih muliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yahweh itu diberi dipuja kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yahweh berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengampuni
mengabulkan permintaannya itu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Dan Allah mengabulkan permintaan daripada Yabes, mengabulkan doa daripada Yabes. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentunya yang kita butuhkan adalah jawaban daripada doa tersebut. Puji Tuhan. Tidak ada di antara kita Bapak Ibu, bahkan semua manusia yang percaya akan Tuhan, khususnya kita yang percaya kepada pribadi Yesus Kristus, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita menaikkan pujian kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku, yang kita rindukan adalah jawaban daripada doa itu. Puji Tuhan. Sekali lagi, masing-masing kita merindukan jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Allah mengabulkan permintaan. Bapak Ibu, nats kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa. Penulis kitab Tawarik melihat secara khusus. Di kitab lain tidak akan kita temukan nama Yabes, Bapak Ibu. Hanya di 2 ayat ini. Ya. Penulis kitab Tawarik secara cermat menempatkan nama Yabes beserta dengan doanya di antara silsilah yang diceritakan mulai dari pasal 1 sampai kepada pasal yang ke-9. Ya. Pasal 1 sampai pasal 9 itu berbicara tentang silsilah bangsa Israel mulai dari Adam. Tetapi Bapak Ibu, tiba-tiba Yabes, tiba-tiba penulis daripada kitab Yabes ini di dalam pasal yang keempat, dia berhenti sejenak menceritakan tentang silsilah tadi. Dan dia masukkan nama Yabes beserta dengan permohonannya kepada Tuhan, dan dikatakan Allah mengabulkan permintaannya. Penulis kitab Tawarik melihat, mencermati ada seorang anak manusia yang perlu dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Padahal sebenarnya tidak berhubungan dengan silsilah tersebut, Bapak. Karena penulis sedang bercerita tentang silsilah, tetapi tiba-tiba di dalam pasal 4 ayat 9 sampai 10 itu dicantumkan, dituliskan mengenai Yabes. Hanya 2 ayat saja, tetapi begitu luar biasa. Puji Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya dalam kalangan kekristenan, doa Yabes ini telah menghipnotis orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga ada seminar khusus yang dibuat mengenai doa Yabes. Tetapi saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak konsen dengan yang namanya doa Yabes tersebut. Kenapa Allah mengabulkan permintaannya? Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Tawarik ini mencantumkan riwayat singkat bahkan juga doa daripada Yabes ini? Ini tentunya yang perlu kita selidiki, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengabulkan doanya? Apakah karena dia mengatakan Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Apakah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga ditempatkanlah oleh penulis kitab Tawarik doa daripada Yabes itu? Bahkan lebih daripada itu, Allah menjawab doa permohonan daripada Yabes. Mengapa Allah mengabulkan
Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur, seringkali kita terkecoh dengan apa yang disebut dengan hasil. Ya, seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, di dalam kita bekerja, yang menjadi fokus kita adalah hasil. Ketika seseorang misalnya kita lihat berhasil di dalam kehidupannya, dia mencapai sesuatu di dalam kehidupannya, maka yang fokus kita adalah hasilnya itu. Kita seringkali melupakan yang namanya proses, Bapak. Padahal dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak terlepas namanya yang namanya proses, puji Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini, segala sesuatu yang kita kerjakan Bapak Ibu, tidak terlepas dari yang namanya proses. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tidak mau tahu dengan yang namanya proses, dia mengabaikan yang namanya proses, maka penyimpangan-penyimpangan akan terjadi di sana. Mengapa orang banyak korupsi, Bapak? Mengapa orang banyak menyalahgunakan jabatan yang ada padanya? Karena yang dia lihat hanya hasilnya saja. Dia tidak mau tahu apa yang disebut dengan proses itu sendiri. Apakah itu diambil dari punya orang? Dia tidak mau tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang penting saya bisa, yang penting saya bisa meraihnya. Apakah itu dengan cara curang dan lain sebagainya. Itu sebabnya juga bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, ya, jangan terlalu bangga dengan hasil yang engkau peroleh. Tetapi seperti apa engkau memperoleh hasil itu? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kejangkihan zaman sekarang, kalau orang mungkin dulu, termasuk mau naik di zaman tiba, mau lepas ujian, sekalian do contekan, nasau do contekan, alai puyu bejong nomor 7 meter. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Kalau ujian kita, kan ya, jujur nggak tuan-tuan. Mang nadongat kan? Nasau do tipis do, boy do disulit poni. Tiba-tiba tuh kan, alay orang saya ujian beberjam, hampir begitu deh. Dapat hasil baik, tetapi lihat prosesnya. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan kemajuan teknologi, senantiasa dia bisa terkonek dengan internet. Ya memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, guru-guru tetap konsisten ketika ujian handphone dikumpul. Tetapi bagaimana ketika handphone itu tidak dengan jujur atau disimpan di rumah, maka segala soal yang ada di soal tersebut bisa dia kerjakan, sehingga dia pun mendapat hasil jabatan. Dan gurunya pun heran. Mau hanya ke guru, karena mau hanya isi siswa lagi nama lo, itu kan. Jadi mau misalnya ada kesedihan nilai yang asli misalnya tidak sewajarnya, kita pasti curiga. Ketika kita memberikan penilaiannya, wah Pak, kenapa seperti ini? Hasilnya kan baik. Ya kan? Guru pasti tahu seberapa kemampuan daripada. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, yang menjadi fokus saya bukan isi daripada doa daripada Yabes ini, tetapi bagaimana proses demi proses yang dialami sampai Tuhan mengabulkan doa daripada Yabes tersebut. Puji Tuhan. Jadi prosesnya yang mau kita lihat. Haleluya. Mengapa Allah mengabulkan doa? Mari tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara.
Ini yang pertama. Artinya Yabes menjadi pribadi yang dimuliakan. Yabes adalah seorang pribadi yang dihormati. Dia lebih dihormati, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti Yabes ini mempunyai saudara-saudara. Dan di antara saudara-saudaranya yang ada itu, dia lebih terhormat, dia lebih dimuliakan. Ini yang dicatatkan oleh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memerlukan yang namanya dihormati, puji Tuhan. Setiap kita, Bapak Ibu, siapapun kita, bagaimanapun status kita, tidak ada manusia yang tidak mau tidak dihormati. Semua manusia pengen dihormati. Bahkan kalau bisa, setiap saat, setiap waktu kita mau dijunjung dan dijunjung. Dan ketika misalnya kita tidak dijunjung, kita tidak dihormati, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati kita mulai muncul ego kita. Kenapa? Ya kan? Ada juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia berbicara ketika misalnya seseorang mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa, seseorang mempunyai pangkat yang begitu luar biasa, mempunyai jabatan yang begitu luar biasa, maka dia memperoleh kehormatan tersebut. Apakah itu yang menjadi standar? Apakah itu yang menjadi ukuran dalam membacaan kebenaran firman Tuhan ini? Ketika dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kalau itu yang menjadi ukurannya Bapak Ibu, maka Yabes tidak termasuk orang yang dihormati. Maka Yabes tidak termasuk kepada orang yang dimuliakan tadi. Kenapa Bapak Ibu? Nanti akan kita lihat betapa pahitnya, betapa sengsaranya sebenarnya kehidupan daripada Yabes. Sehingga kalau ini yang menjadi ukurannya Bapak Ibu, sekali lagi, maka Yabes tidak masuk dalam kategori yang dihormati tadi. Maka Yabes tidak masuk dalam kategori yang dimuliakan tadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Yabes dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia dihormati daripada saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Berarti ada kriteria yang dicatatkan, yang diberikan oleh Tuhan ketika seseorang dihormati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu bila hormat. Puji Tuhan. Kita sebenarnya tidak perlu bila hormat Bapak Ibu. Kalau orang lain misalnya tidak menghormati kita, abaikan saja. Gak usah kok. Saya yang dihormati. Gak usah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ini sangat penting Bapak Ibu. Berarti ini saya yakin bahwa Yabes ini seorang pribadi yang dari segi perilakunya, perilaku yang mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan, yang mencerminkan sebagai orang yang berperilaku sopan santun, berperilaku baik dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya dengan ini. Kenapa? Karena dikatakan dimuliakan. Yabes dimuliakan daripada seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak menyadari, bahkan juga kita tidak mau tahu dengan tindakan-tindakan kehidupan kita, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, tindakanmu akan mempengaruhi doa-doamu kepada. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ada yang baik, ada yang nakal, tentunya jangan salahkan orang tuamu. Kalau engkau nakal, engkau minta sesuatu kepada orang tuamu begitu sulit memberikan. Tapi ada anak yang begitu baik, tanpa disuruh pun dia sudah ambil inisiatif sendiri. Saya yakin dan percaya anak seperti ini sebelum dia meminta, maka orang tuanya pun sudah akan memberi. Kita bandingkan dulu satu ayat kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Lukas 7
ayat 4 sampai 5. Ini seorang perwira, Pak. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Ibadat. Apakah itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ini seorang perwira yang mau minta pertolongan kepada Tuhan. Orang lain melihat Bapak Ibu sebagai bagaimana perilaku daripada si perwira ini. Bahkan dikatakan tadi di situ bahwa perwira ini mengasihi bangsanya. Perwira ini bukan bangsa Israel. Ya. Nah, informasi yang disampaikan oleh orang banyak tadi mengenai si perwira ini menjadi catatan khusus bagi Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Perilaku kita, tindakan kita, cerminan hidup kita ini juga menjadi catatan khusus bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, ini yang terjadi dengan kehidupan Yabes. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Yabes itu lebih dihormati, lebih dimuliakan, lebih berperilaku yang baik